Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama seseorang itu bisa dilihat dari temannya. Watak sama dengan temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Bahwa seseorang itu bisa dilihat agama dari temannya. Kenapa? Energi positif menular energi negatif. Makanya lihat suami istri cenderung wajahnya agak mirip. Asa ambu-ambu niku mirip. Kan saling menulari kebiasaan. Betul gak kira-kira? Kalau ini tidak bertahan lama, pasti nanti cerai. Pasti nanti cerai. Nyambung kepada pembelajaran yang lalu kan, al-khabithatu lil khabisina. Ya gitu, perempuan jelek itu untuk laki-laki jelek. Maaf Mas Rudi, sing jelek boleh tersinggung ya. Al-khabisuna lil khabisat. Perempuan baik itu untuk laki-laki yang baik. Jadi saling apa? Ketemu. Jadi Allah itu tidak akan bisa dijumpai dengan hati yang kotor, karena Allah itu adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Saya senang ketika ruku dan sujud membaca itu subuhun kudusun, sambil di dalam hati ini minta kepada Allah bersihkan dan sucikan. Bersihkan dan sucikan. Bagi orang awam hanya dibaca setelah witir. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Lanjutkan ketika sholat, karena itu bagian daripada macam-macam doa ruku dan macam-macam doa sujud. Dan di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada surga itu sholat, sedangkan kunci daripada sholat adalah at-tuhur, suci. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir, miftahul jannah as-shalah. Biasanya kalau di masjid-masjid kan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada masuk surga itu sholat, dan kunci daripada sholat itu at-tuhur. Ingat bahwa sholat itu tidak bisa didekati dalam keadaan kotor. Wanita haid, nifas, nggak punya wudu, ada najis, ada hadas. Bisa bedakan ya antara najis dengan hadas. Kalau najis itu adalah kotoran yang menempel di badan, sedangkan hadas itu adalah dosa-dosa yang nempel di telinga kita, di mata kita. Itu harus dibersihkan. Kalau tidak bersih, nggak bisa nempel sholatnya, tidak bisa nempel sujudnya. Yang dimaksud adalah dengan Allah itu tidak bisa wajah tuh, akhirnya ketemu wajah setan. Secara fisik memang sujud, tapi jeruannya itu setan. Wudu yang asal-asalan ketemu dengan sholat yang asal-asalan. Wudu yang sempurna, yang temenan, pasti ketemu dengan sholat yang temenan. Inna sholati. Inna sholati itu artinya sesungguhnya sholatku, atau sholat yang sesungguhnya. Siapa yang wudunya itu sesungguhnya, maka akan ketemu sholat yang sesungguhnya. Kenapa? Miftah. Kita tidak akan bisa masuk rumah kalau tidak punya miftah, kunci. Jadi tidak bisa diabaikan. Kita apa tidak terpanggil dengan kemuliaan wudu, diantaranya wajahnya berseri-seri,
Kemudian ada salah satu hadis yang menyebutkan sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, nanti pada hari kiamat. Nah ini subhanallah, ini hikmah wudhu, muka, tangan, kepala, kaki. Loh Ustadz, kok tidak ada telinganya? Ya, telinga itu sunnah. Ini yang rukun, muka, tangan, kepala, kaki. Ya nanti di sini ya, Bu Janis ya memang di sini nanti ditambah niat, terus di sini nanti ditambah tartib. Akhirnya berapa? 6. Ya, muka ini nanti akan berpengaruh kepada performan yang menyenangkan, pancaran cahaya. Orang tertarik dan tidak kepada kita, ngasih pekerjaan dan tidak, itu sebelum kenal hati kita, mukanya. Dilihat itu nyenengno apa nggarai weteng murus. Sebelum tahu watak wahing kita itu ya performan ini menyenangkan apa tidak. Mas Rudi, ini bukan bicara putih dan hitam loh ya, tapi manis menyenangkan dan tidak. Silakan tes pegawai negeri, ketika nilainya itu semuanya sama, akhirnya interview, akhirnya wawancara, dan ketika wawancara itu pasti yang dilihat apanya itu? Iya, menyenangkan, bimoli, bibir monyong, apa suka mengeluh, senyum, itu performan itu. Jadi bersihkan itu, bersihkan itu. Kedua, tangan itu tempatnya apa? Berkarya, produktif dan kreatif. Kemudian kepala, di situ ada pikiran. Harapannya dengan wudhu selalu berpikir positif dan inovatif. Diakui dan tidak, pikiran kita itu cenderung suudzon. Ya Rob, apa salah saya? Kok doa saya enggak dikabulkan? Tingkatannya Gusti Allah di suudzoni apa maneh tonggane. Jadi dibersihkan pikiran-pikiran negatif itu. Masalah wudu bisa sama, serupa tapi tidak sama. Jadi ketika wudhu kita membasuh muka itu sambil membersihkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya Allah, ini bersihkan yang menjadikan saya ketika doa itu enggak gampang yakin. Ya Allah, bersihkan supaya gampang yakin. Kenapa kalau setan bicara itu langsung yakin, tapi Quran dan hadis otak-atik, ketika sedekah otak-atik, akhirnya gak sida sedekah. Iman. Tapi ibu-ibu kalau tawaf di mall, kertas merah yang keluar, giliran kotak Jumat biru apa hijau? Kaki ini adalah tempat melangkah, dan kaki kita itu mulai balik sampai sekarang sering melangkah yang positif apa negatif. Kenapa kaki kita masih kebalik negatif? Itu Fafirulah syaiton, bukan fafirullah. Tapi giliran ke masjid, engkau nanti dulu. Nah, ketika membasuh kaki itu dibersihkan. Nah, Allah itu sudah menyiapkan seperti ini, sudah menyiapkan. Dan tentunya bagi orang yang udkhulu fi silmi kafah, wudunya itu kafah, nanti akan dipahamkan. Ini penjabaran dari Allahumma faqihni fiddin, nyambung kepada hadis Rasulullah, wa may yuridillah abdan khairan, barang siapa yang dikehendaki hamba itu menjadi baik, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan agama, wa yulhimhu rusda, dan dikasih ilham petunjuk. Jadi orang itu kalau dikehendaki Allah itu baik, akan dipahamkan. Di dalam wudhu itu ada kayak gini loh, membasuh muka itu penjabarannya kayak gini, membasuh tangan itu penjabarannya kayak gini, kepala itu kayak gini. Itu namanya faqihu fiddin, dibuat paham.
Kalau paham semakin yakin dan semakin mencari dan menganggap dirinya masih belum sempurna, dibuat faqihu fiddin. Ketika semakin diamalkan lebih dalam, ada ilham ilmu lagi, kok nggak mari-mari ya, itu belajar yang benar. Kullau kanal bahru midada. Ilmunya Allah itu tidak mampu ditulis tinta air laut yang ada di muka bumi. Ya. Panjenengan ini kalau di atas atau di tepi pantai melihat air itu sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau jenengan jebur, ternyata dalamnya itu ada gelombang yang luar biasa. Jenengan itu melihat Al-Quran 30 juz kurang apa enggak? Kalau jenengan pelajari kata per kata, tenggelam di dalamnya, enggak akan pernah selesai. Sampean itu belajar sholat opo sih? Sholat itu ya mek ngono-ngono tok. Sampean enggak pernah jebur sholat itu apa? Kalau tenggelam di dalam istighraku binuri sholat, jenengan akan terpana bahwa di balik sujud ada ini, di bawah ruku itu ada ini, di balik doa-doa itu ada ini. Ya. Ada istilahnya tenggelam. Kalau kita ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sujudnya itu tidak mau bangun. Kalau sujud kita itu rasanya ingin bangun, berarti belum tenggelam, masih di permukaan. Masih di permukaan. Ya Allah, pahamkan, ya Allah, pahamkan. Dan teman yang baik adalah ketika dilihat amalnya, mengingatkan kita kepada akhirat. Makanya ketika kami di sekolah, dimanapun berada, itu tidak bisa bicara kecuali bicara ilmu. Kalau dibelokkan bahas apa, itu nggak bisa. Jenengan pernah jatuh cinta nggak? Kalau jatuh cinta, pasti rasanya ingin bicara tentang kekasihnya. Ya. Kalau hobinya itu mobil, pasti bicaranya itu mobil. Dibelokkan bisa enggak? Enggak bisa. Nah, pembicaraan kita ini dominan yang mana? Dunia apa akhirat? Ya. Semoga dominan Al-Quran dan hadis. Makanya ketika saya membaca ini, ya Allah, alhamdulillah kami sudah bagian daripada ini walaupun sekian persen. Makanya ada teman kita, Pak Sigit itu sebagai saksinya, itu duduk dengan kita, itu enggak betah. Ojo, enggak diceramai. Ya Allah. Ya Allah. Karena kaitannya dengan ini, bawahnya Mas Udin. Bahkan pesan daripada Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu bersahabat, bawahnya Mas Udin. Ya Allah. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Syekh Ibnu Athaillah, janganlah kalian berteman dengan seseorang yang tidak bisa memberikan motivasi dengan perbuatannya dan tidak menunjukkan kepada Allah dengan perkataannya. Jangan berteman dengan seseorang yang menjadikan kita lalai. Makanya kalau bisa kita ini adalah sebagai sumber inspirasi. Tidak akan bisa memberikan pencerahan kalau dia tidak cerah. Ya. Akan bisa memberikan pencerahan kalau dirinya itu cerah. Mas Rudi cerah apa cerangapan? Iya, nur ala nur. Ada sindiran juga, jangan sampai kita menjadi seperti lilin, menerangi orang tapi dirinya terbakar. Ini disindir di dalam surat Al-Baqarah itu.
wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan dirimu adalah lupa. Menerangi tapi dirimu, ini saya kena sindir. Saya kena sindir. Ya Allah, ya. Memerintahkan kebaikan tapi saya tidak bisa baik, itu juga kesindir. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan dengan orang yang mampu memberikan pencerahan. Itu tadi doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Kadang buah Janis, kadang tidak ketemu orangnya tapi ketemu kitab. Kemarin ini tafsir Al-Baghawi langsung dari tanah suci, dipertemukan dengan ilmu, karya dengan karya, jariyah dengan jariyah, doa dengan doa. Ketika saya baca, ada pencerahan enggak? Ada pencerahan? Ya, yang tidak tahu jadi tahu. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu hidup. Dan kehidupan ilmu yang manfaat bisa ditangkap oleh hati yang hidup. Kalau ini saya berikan kepada Mas Rudi, kira-kira dibuka apa dimasukkan lemari? Jadi buku dan ilmu itu hampir sama seperti Nabi Musa dikintirkan di Sungai Nil. Ini nanti cocok kepada hatinya siapa? Ternyata ketemu Asia. Sedangkan ketika dilihat oleh Fir'aun, ingin membunuh. Sedangkan dilihat sama Asia, qurrata a'yun. Jadi kitab yang ditulis oleh ulama itu nanti berlabuh kepada hati siapa? Paham maksudnya? Dan itu cocok-cocokan. Ya Pak Sigit, kalau jenengan itu buka album, cari siapa? Fotoku. Ketika nggak ada fotoku, ya lewat ini. Tapi kalau ada foto saya, berhenti nggak? Berhenti. Ilmu itu seperti itu. Betul. Silakan buka buku, pasti cari bab yang menyesuaikan hati. Silakan menghidupkan TV, pasti cari channel yang ya. Semoga kita cocok dengan Al-Qur'an. Semoga kita cocok dengan buku karya-karya ulama. Kalau sudah cocok, saling memberikan pencerahan. Jadi seakan-akan ulama ini anak cucuku sebagai pewaris ilmu. Kalau Rasul berkata, ini pewaris umatku mewarisi sholatku. Ya maunya terkadang kita ustadz, kita orang pinter itu kepingin semua anaknya itu mewarisinya. Tapi apakah semuanya? Belum tentu. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi siapa? Yusuf. Yang jadi Nabi siapa? Yusuf. Yang lainnya enggak mesti. Jadi itu hak prerogatif Allah untuk mewarisi cahaya itu. Hak prerogatif Allah untuk mewarisi cahaya. Cahaya ini diwariskan kepada siapa? Yahdillahu linurihi mayyasa, yang dikehendaki. Buku-buku ini nanti diwariskan kepada siapa? Yang dikehendaki Allah. Kalau dikehendaki Allah dibuat cocok. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak dibuat cocok. Sekarang saya bertanya kepada jenengan, sujud jenengan sudah cocok apa belum? Halo? Sujud jenengan sudah cocok apa belum? Anu Ustadz, belum cocok. Kalau gitu Allah kita paksa cocok dengan nafsu kita, apa hati kita paksa cocok dengan Allah? Yang benar adalah hati kita harus kita paksa menyesuaikan Allah. Gimana caranya?
wudu yang sempurna. Maksudnya, saksinya ya maksudnya. Nggak tahu tahun berapa itu Mas Hudi terpanggil untuk wudu yang benar. Akhirnya dipahamkan ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Padahal sudah mendengar sekian tahun berkali-kali. Tapi terpanggilnya hidayah untuk menyempurnakan wudu, akhirnya terbongkar semua. Ketika wudunya itu disempurnakan, ilmu-ilmu yang kita sampaikan, yang didengarkan berkali-kali itu tiba-tiba paham. La yamassuhu illal mutahharun. Rahasia-rahasia ilmu laduni, rahasia-rahasia ilmu hikmah itu tidak akan bisa masuk kalau tidak illal mutahharun. Kalau tidak dalam keadaan bersih nggak bisa. Nggak bisa. Silakan jenengan baca Al-Qur'an punya wudu dan tidak punya wudu, beda nggak? Beda. Beda, membaca kitab-kitab besar juga begitu. Saya paling senang habis tahajud menjelang subuh itu buka, paling senang. Saya buka halaman yang bebas saja, langsung majlub, ada yang masuk. Kenapa? Karena habis sholat tahajud di sini itu alam nasroh, gampang masuknya. Bahkan guru kita dulu tidak mau mengajarkan kitab Al-Hikam kalau tidak diawali sholat tahajud. Saking hati-hatinya mengajarkan kitab Al-Hikam. Karena kitab Al-Hikam itu bukan kitab sembarangan. Antara yang mengajar dengan yang mendengarkan harus melibatkan Allah. Antara yang mengajar harus zikir, yang mendengarkan juga harus zikir. Yang ngomong zikir, yang mendengarkan zikir, nanti Allah itu terlibat dengan ilmu-ilmu laduninya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Jenengan berapa kali sih mendengar tapi nggak paham-paham? Itu berarti tandanya hatinya ketutup gitu. Hatinya ketutup. Kalau dibuka sama Allah itu tiba-tiba fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Akhirnya saya bertanya, jenengan duduk bersama saya dengan jenengan itu kira-kira cocok apa tidak? Kalau cocok pasti terjalin pembicaraan yang luar biasa karena cocok. Insya Allah lama rasanya sebentar, tapi kalau tidak cocok sebentar itu rasanya. Saya ini kalau sholat, jeneng itu kayak sholat, pas sholat itu gimana sih? Lama rasanya sebentar, apa sebentar rasanya lama? Ayo, jangan ada dusta di antara kita. Kalau sebentar masih rasanya lama, berarti hati kita itu belum cocok dengan Allah. Hati kita itu belum cocok dengan doa-doa sholat yang pada hakikatnya doa sholat itu adalah sabda Rasulullah yang suci. Sabda Rasulullah yang suci, Al-Quran yang suci, sholat yang suci tidak bisa didekati kecuali dengan hati yang suci. Sucikan, semakin suci nanti akan ketemu dimensi yang tidak sama seperti kemarin. Jadi setiap wudu itu harus memperbarui. Di dalam kitab Ihya disebutkan man jaddadal wudu jaddada imanahu. Siapa yang memperbarui wudunya maka akan memperbarui imannya. Enggak tahu ini keterangan majlub apa enggak? Kalau mata jenengan kelap-kelop ya kono majlub. Dulu ketika di pondok kita itu belajar dawamul wudu, kemudian juga belajar puasa Daud itu, ternyata dampaknya ya sekarang ini. Kalau jenengan banyak makan, diterangkan ilmu kayak gini, dipastikan merem-merem. Ya Mas Wandi ya, dipastikan merem, Masya Allah. Ini nggak bisa diterima oleh orang yang kenyang, orang yang banyak tidurnya, itu nggak bisa. Ilmu-ilmu kayak gini itu hanya bisa diterima oleh hati yang melek,
hati yang terjaga Pak Ano. Betul nggak itu? Ya, hati yang terjaga. Ketika hati itu terjaga, zikir terjaga, sholatnya terjaga, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa. Al-Quran itu luar biasa, hadis itu luar biasa, sholat itu luar biasa. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang luar biasa, yang dibersihkan, digosok. Saya ulang lagi, manjaddadal wudu, siapa yang memperbarui wudunya. Maksudnya itu setiap wudu itu disempurnakan, tidak seperti tadi. Usaha tak sempurnakan lagi, nanti akan jaddada imanahu, maka akan diperbarui imannya. Jadi jangan merasa saya sudah wudu. Jangan merasa sudah wudu, tapi merasa belajar wudu terus, belajar wudu terus. Rasulullah itu suci, Allah itu maha suci. Kalau suci kita itu 50, berarti kita mampu mendekati Allah itu baru 50. Kalau ditingkatkan 51, dekatnya 50, itu namanya jaddada imanahu, itu seperti itu. Jadi Allah itu menunggu dengan sabar kesucian kita, kebersihan kita. Insya Allah nanti akan ketemu ayat yang serupa tapi tidak sama. Sama Al-Fatihah itu 7 ayat, tapi kedalaman dimensi sirnya itu tidak sama. Sama rukunya, sama sujudnya, tapi nanti kedalamannya itu beda. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah saya dan panjenengan di surga menjadi satu, saling memberikan syafaat. Shadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.